ada yang mau ditanyakan nggak? Recording in progress. Oke, oke, kemarin sudah sampai pembahasan. Wait a minute. Seperti ini. Saya mungkin masuk ke ini aja dulu. Kita ada beberapa latihan kemarin yang mau dibahas ya, termasuk juga yang ini, yang apa itu? Sebentar saya keluarkan dulu. Saya lupa ada yang bukan pre-test, apa namanya itu? Sebentar teman-teman. Exercise. Exercise 1 sama 2 lupa. Bentar, tak buatkan PDF-nya. Exercise quiz 1 sama quiz 2 ya. Sama exercise nanti kita bahas ini. Tak masukkan PDF aja biar bisa diedit. Sebentar ya. Oke, sudah nongol. Tuh, subject verb agreement. Sudah nongol bahasanya. Udah muncul. Nongol. Sekarang Betawi. Iya. Oke, baik teman-teman semuanya. Di malam hari ini kita akan masuk ke materi tenses sebenarnya. Cuman kita belum selesai di materi part of speech. Jadi begini, saya mereview sedikit saja yang kemarin di materi PDF di coretan. Mana ya? PDF-nya. PowerPoint slide ini. Wait, mana sih? Ini dia. Oke, quiz. Bukan ini. Bentar. Tara, bukan juga dong. Maaf. Salah ngetik. Ini nih. Tara. Nah, yang ini Taranya. Sudiro dong. Harusnya ada gitu. Tara, Sudiro. Biar nyambung. Ya nggak sih? Gak usah ya. Oke. Oke, saya lanjutkan teman-teman. Nah ini kita kemarin sebelum ke sana saya akan mereview sedikit di sini di note sambil recall kembali, mengingat kembali materi-materi yang kemarin teman-teman. Bahwasanya pada materi yang paling dasar di grammar ataupun di materi writing di TOEFL itu pasti kaitannya dengan subject verb agreement. Tuh, materi subject verb agreement. Oke, subject verb agreement itu membahas mengenai pasangan antara si subjek dan verbnya. Sentence pada kalimat yang sederhana itu pasti terdiri dari subjek dan verb. Saya ulang-ulangi biar teman-teman kalau bahasa Sunda nama ngelotok gitu ya. Ngelotok. Kalau bahasa Jawanya ngelitik, bahasa Bengkulunya ngelutuk. Iya, itu bahasa saya sih. Lanjut. Nah, subject verb agreement di sini berarti teman-teman harus memahami kesesuaian pasangan antara si subjek dan verb. Nah, di mana kalau subjeknya itu tentunya kemarin kita juga udah bahas bahwa yang namanya subjek itu pasti ditempati oleh noun. Kalau ke materi yang lebih kompleks, lebih detail, itu noun dibagi lagi. Ada noun phrase, noun clause, gerund, infinitive, ya kan? Atau kita singkat kemarin non protop. Tapi kita masih di pembahasan yang paling dasar, yaitu masih berupa noun subjeknya. Kemudian ada verb. Tuh. Kalau bahasa Inggris itu yang namanya kata kerja atau predikat itu harus sesuai dengan bentuk si subjeknya atau bentuk nounnya. Hanya ada 2 bentuk noun atau bentuk subjek. Apa teman-teman? Ya betul. Belum jawab ya? Oke jawab dulu. Ada Single, singular, plural, plural. dan ada plural. Tuh, di sini. Jadi, kalau si subjeknya singular, maka verbnya juga harus singular. Kalau si subjeknya plural, kalau izin menanyakan coach, kalau subjeknya kan campuran gitu tipenya. Iya, apa namanya? Soalnya nanti campuran. Makanya di sini soalnya itu kan ada nih, mana di PPT. Nah, ini soalnya nanti ada sekitar. Nah, ini makanya garis besarnya kemarin seperti ini. Kelihatan nggak? Nggak ya? Saya gedein. Apa harapannya? Iya, siapa ke dia? Oke. Nah, ini materinya, garis besarnya ini. Nanti campuran memang. Cuman kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Seperti itu. Nanti
Baru nanti ada yang namanya mock test, ada yang namanya materi apa latihan per materi. Kayak kemarin kan udah ada tuh dikasih tuh kuis satu, ini latihan per materi, subject verb agreement. Biar teman-teman bisa ngukur satu manajemen waktunya dalam mengerjakan, yang kedua juga sudah paham gitu per masing-masing materinya sehingga ketika nanti masuk ke materi yang lebih yang mix gitu kan, yang umumnya, yang generalnya, jadi teman-teman sudah tahu, oh ini masuk ke dalam materi ini nih, jawabannya pasti begini cara menganalisisnya gitu. Itu ya. Kemudian ini singular lagi, oke, dan kemudian plural. Kita akan berangkat dari pembahasan verb dulu. Kemarin verb itu teman-teman singular yang ada ss-nya. Di antara is mr mana yang singular? Oke, is coach ya. Nggak Isi. apa-apa. Nggak jawab juga nggak apa-apa. Saya tahu kata hati teman-teman gitu. Oke, is kemudian was dan were, was, have dan S. do does, Das. Das. kemudian come dan comes yang s-nya ya. Comes. Ini sebaliknya, saya langsung saja. Ini ada are, kemudian ada were, have, Have. terus Do. do Do. dan Come. 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 Tuh. Seperti itu. Kalau teman-teman belajar lebih detailnya, itu ada verb satu, ada verb 2, verb 3, verb ing to infinitive sama verb SIS. Itu istilahnya biar lebih gampang. Kalau dibahasakan secara grammarnya nggak ada istilahnya verb one. Di bahasa Inggris kan menjadi verb one nggak ada. Cuman itu next aja kalau teman-teman nanti gabung ikut kelas IELTS mungkin akan saya jelaskan kayak bare infinitive, past tense, participle, present participle dan sebagainya. Yang penting kita yang dasar-dasar aja, yang teknis-teknis aja. Oh gini 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 gitu. Kemudian selanjutnya subjek juga ada yang singular dan plural seperti itu. Atau kata benda ada yang singular dan plural. Kita tulis di sini yang singular itu termasuknya apa aja coach dan yang plural itu termasuknya apa aja. Singular itu ada yang namanya countable seperti book, table, dan lain sebagainya. Itu singular, countable. Kemudian countable juga ada yang plural. Tuh, ya kan? Ada countable yang singular seperti book dan kawan-kawannya, ada countable yang plural. Nah, ini book dan kawan-kawannya, table dan kawan-kawannya. Tuh. Tapi ada man, kemudian ada mouse. Tapi yang namanya countable plural itu ada dua lagi. Ada yang namanya countable apa? Yang plural. Ada plural yang Reguler sama irregular. dan irregular. Gula. Kalau regular gampang, teman-teman tinggal tambahin SIS aja di belakangnya. Seperti book menjadi book, Books. table menjadi tables, kemudian apalagi computers, documents, dan sebagainya, teacher, students. Tapi kalau irregular, kita kemarin bagi tiga pembahasannya, teman-teman. Yang pertama, itu berubah secara huruf atau secara katanya dari man menjadi man. Oh, ini secara huruf perubahannya mouse menjadi mice, tambahan. Kemudian person menjadi people, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Kemudian perubahan yang kedua, Pak, bentuk irregular yang kedua itu tidak mengalami perubahan alias tetap. Kalau ini berubah. Kemudian kalau ini dia tetap deer, deer, sheep, sheep, spesies, spesies itu tetap. Jadi kalau ada kalimat berbunyi atau kalau teman-teman baca kalimat misalkan a deer itu otomatis singular, berarti is. Tapi kalau teman-teman bilangnya many deer, nggak boleh pakai many deers, tetap dia harus jamak are ya, karena dia masuk ke dalam jamak tetapi dia irregular. Kemudian yang ketiga ada yang namanya jamak tetapi berdasarkan istilah-istilah Latin dalam istilah-istilah sains seperti itu. Seperti kemarin datum menjadi data, Argentum Argentina, iya. Laminum Lamin Yamal, iya. Menang dong Barca, saya dong. Lanjut. Kemudian ada data, ya tinggal La Liga mudah-mudahan menang lagi. Iya, lanjut Mas. Data.
Kemudian apalagi kemarin fenomenon, fenomena, silabus, silabi, kaktus, kakti, itu dibacanya seperti itu. Nah, ini berdasarkan bentuk lainnya berubah juga, tetapi dia mengikuti istilah-istilah dalam sains dan lain sebagainya, biologi atau bahasa-bahasa Latin. Kok sains cek? Sains. Tuh. Ini kemarin sudah, teman-teman. Kemudian yang termasuk ke dalam bentuk singular selamanya berbentuk singular itu juga satu. Apa? Uncountable selamanya berbentuk singular. Nah, masuknya di sini dia. Yang namanya uncountable selalu tunggal. Mau teman-teman ditambahkan dengan kata many, sorry, much, mau teman-teman tetap menggunakan kata waternya doang atau many apa money-nya doang atau oilnya doang atau furniture-nya doang, tetap dia pakainya tunggal. Furniture atau this furniture is tetap pakai is. So, this furniture is. Mungkin ada yang nanya, Coach, bagaimana cara kita mengetahui itu uncountable atau countable? Gampang. Di materi selanjutnya sudah saya buatkan. Kalau di sini, a lot of furniture, tetap pakainya furniture. So, pakainya tetap is, teman-teman. Karena dia fokusnya bukan pada a lot of-nya, banyaknya, melainkan kepada uncountable-nya. Tuh, sampai sini aman ya, materi kemarin. Nah, tuh. Sekarang kita masuk ke yang bentuk kata kerjanya. Cuman kata kerja kayaknya sudah selesai barusan dan lebih detailnya ketika nanti masuk ke tensi saja. Di sini saya menampilkan slide-nya aja. Untuk yang lebih detailnya, saya lihat tadi itu akan dimasukkan ke dalam materi tensis nanti. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya doakan selalu sepanjang hari, termasuk di salat duha saya. Iya. Ada? Nggak ada. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yuk lanjut. Yuk. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Ya, lanjut. Nah, saya bilang apa? Nah, ya kan. Kita bahas latihan-latihannya di sini. Coba teman-teman kemarin sudah kita bahas bareng-bareng tuh. Ada yang namanya countable sama uncountable dan lain sebagainya. Oke, coba di sini berdasarkan quantifier. Kemarin udah. Oke, nomor 6. Kira-kira jawabannya apa teman-teman? There are. Ada A jamak. few. Apa? Jawabannya? A few bit. A few. Oke, there are much itu untuk uncountable. Betul, salah ini. UN, uncountable noun. Kemudian little juga untuk uncountable noun. Uncountable noun. Nah, yang masuk ke dalam countable noun itu yang bravo. Berarti jawabannya karena ini uncountable noun, jadi jawabannya adalah a few. Gitu. I don't have bla 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 money. Money itu countable apa uncountable? Uncountable. Countable. Uncountable. Kalau uncountable noun, jadi masuknya kemana? Much. Much. Mas, betul. Jawabannya adalah Charlie. Ini countable noun many books. Harusnya yang ada SS-nya, a few people. Tuh. Kemudian several, men, gitu. Kalau some bisa dua-duanya. Kalau kata several itu pakainya maknanya beberapa. Tapi kalau some bisa dua-duanya, teman-teman. Some, teman-teman boleh I have some books juga boleh. Mau bilang I have some money juga boleh. Jadi kalau some, kalau teman-teman menggunakan kata beberapa dengan menggunakan kata some, itu artinya sama. Pak, penggunaannya sama ketika jamak dan uncountable-nya. Tapi tetap harus jamak. Ya, nggak boleh book tapi books. Saya review yang ini, many. Much itu ada dua. Much itu untuk uncountable much money, nggak boleh many money. Kalau many itu harus many books, nggak boleh many money. Nggak boleh much books. Ya, ini harus masing-masing. Tetapi kata many atau much, teman-teman bisa menggunakan istilah a lot of. A lot of untuk menyatakan makna banyak. Di mana kalau a lot of itu bisa dua-duanya. A lot of money atau a lot of books. Tuh. Itu ya, ini sekedar tambahan pembahasan aja. Kemudian lanjut nomor 8, interesting interesting places. Tuh, uncountable apa countable? Countable. Countable noun terlihat jelas di situ ada S-nya. Berarti jawabannya adalah Many. Many.
Mah. Meaning. Suaranya suaranya kurang jelas kakak. Iya kakak. Apa jawabannya? Li? I. B, bravo, betul. Nah, kalau Lidl uncountable noun. Lanjut, nomor 9. Only blah 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 students pass the final examination. Countable. Countable noun. Mana? Few. A A few. few, betul. I put blah 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 salt in the soup, not too much. Nggak terlalu banyak. Uncountable. A Uncountable little. noun. Jawabannya Little. little. Tuh. Teman-teman, gimana sih coach supaya kita tahu uncountable countable? Countable, uncountable noun itu terdiri dari benda cair. Uncountable, kayaknya ada di paper. Benda cair kayak apa? Kayak oil. Itu udah pasti uncountable. Minyak, kemudian water, kemudian liquid, itu semuanya masuk ke dalam uncountable. Benda kecil, partikel, seperti apa? Chalk, kemudian rice. Tuh, itu pasir, ya kan? Itu semuanya uncountable. Kemudian mata pelajaran yang ada SS-nya di belakang, mathematics, kemudian politics, economics, itu bukan jamak teman-teman, tetapi mata pelajaran sehingga dia bentuknya tunggal. Ya, masuk ke dalam uncountable. Kemudian yang verb-ing, saya mengendarai, driving, berenang, swimming, ini ketika menjadi posisi subjek, ini semuanya ketika di subjek ketemu dengan verb, maka verbnya itu harus singular. Kenapa? Yang namanya uncountable selamanya tunggal. Clear ya? Oke, itu. Jadi ada beberapa pembahasan poinnya mengenai subject verb agreement. Udah segitu aja subject verb agreement. Segitu aja. Lanjut. Berarti nggak segitu aja. Saya tarik kata-kata segitu aja. People, countable, uncountable. Countable. Countable noun, jawabannya Many. many. Is so homework Countable. uncountable noun. Countable. Jawabannya Much. much. Kemudian eggs, telur Countable. Countable. countable plural ya. Jawabannya A few. a few. A few. I read bla 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 articles. Uncountable. Countable apa uncountable? Uncountable. Uncountable. Articles. Countable Countable. noun. Jawabannya Any of the articles. few. Few. Uh-uh. Lanjut. Nah, ini kemarin part of subject udah. Masih ingat ya, part of subject. Kapan kalau ada subjek kemudian diikuti oleh ini semua verb-ing, verb 3, bla 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 bla. Kemudian conjunction seperti who dan kawan-kawannya bisa diikuti verb object atau subject verb, bla 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 bla. Kemudian preposisi, bla 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 bla. Itu subjeknya yang ini. Bukan kata benda. Barangkali di sini ada kata benda lagi nih. Bukan yang ini, tetapi yang ini. Sehingga verbnya itu mengikuti yang sebelum tiga ini. Kayak pada contoh yang ini ya, kemarin sudah clear. Kita lanjutkan. Ini juga kemarin sudah menentukan. Nah, ini kita masuk ke dalam bentuk kata kerja. Yang ini saya skip dulu masuk ke dalam materi tenses. Habis ini kita masukin. Selain tenses, materi verb asli dan palsu itu masuk ke dalam materi, saya tulis aja di sini. Satu, nanti ini dibahas di materi tenses. Kedua, dibahas di materi relatif atau apa peringkasan klausa atau reduce seperti itu. Materi klausa nanti pada materi peringkasannya atau reduce-nya. Kemudian sudah ini aja dan materi tentang conjunction. Terutama pada bentuk kompleks conjunction. Ada di sini di materi ada. Di paling awal kita ada kok di sini. Nah, ini ada nih conjunction dan kawan-kawannya. Nanti di minggu depan. Jadi tanggal 10 sama 11 kita masuk lagi materi yang lebih kompleks.
Hari ini kita masih membahas satu materi subjek verb yang simple saja, kalimat sederhana. Nanti ke minggu depan kita masuk ke dalam materi yang lebih kompleks. Yang maksud dengan materi lebih kompleks bagaimana, Coach? Yaitu kalimat dalam bahasa Indonesia pun kalimat hanya terdiri dari subjek verb saja. Ini sederhana, ya kan? Pembahasan pada subjek verb itu kita ada dua. Satu, mengenai subjek verb agreement, pasangan. Bagaimana kita bisa menganalisis ini ke sini, mengikuti. Yang kedua, pembahasan subjek verb itu pembahasan pada tenses. Bukan letaknya lagi subjek verb ini ke sini, tetapi ini dan verb auxiliary. Be, verb ing, have, verb 3, dan seterusnya. Ini masih materi yang dasar. Kalimat kemudian yang kedua, tidak hanya terdiri dari satu subjek verb, tapi ada dua subjek verb. Ini intro ya. Nah, ketika ada dua, pasti ada conjunction di tengahnya. Tuh, ini dibagi dua, ada conjunction miliknya si compound, tuh ada conjunction miliknya si kompleks. Yang terakhir, subjek verb ada dua, tetapi si conjunctionnya dihilangkan. Namanya materi reduce. Materi grammar, materi writing, materi TOEFL, ini garis besarnya. Tuh, pembahasan materi itu, grammar, TOEFL, IELTS apa, writing IELTS itu sebenarnya hanya membahas ini saja. Cuma nanti turunannya banyak, teman-teman. Gitu. Gampang-gampang, kita pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Dewa 19, bukan. Lanjut. Nah, ini verb kita skip karena kita akan masuk ke materi yang memang relate banget dengan materi verb. Yang penting verb tadi sudah ya, yang singular, ada yang SS-an, yang plural, ada yang tidak ada SS-nya. Udah itu aja udah cukup. Oke. Nah, ini kita skip juga. Ini bentuk verb yang tadi saya sampaikan, ada verb 1, verb SIS, verb 2, verb 3, verb ing to infinitive. Gitu. Kemudian ini kemarin, ini secara umumnya teman-teman generalnya seperti ini bentuk verb. Tetapi kan kalau kita mau masuk ke dalam pembahasan subject verb agreement, kita bingung nih, banyak banget kan verb itu. Kayak tadi kan subject verb agreement ke sini nih. Verb itu mengikuti subjeknya. Nah, kalau kita melihat tabel seperti ini, jadi kalau mau bahas subjek verb agreement jadinya agak bingung. Aduh, gimana ya, Coach? Makanya saya buat lebih simple. Singular yang ada S-nya, plural yang nggak ada S-nya. Kita cari. Tuh, kita cari yang nggak ada S-nya. Nah, berarti ini singular semua, ketemunya dengan subjek singular. Ini ketemunya dengan subjek plural, gitu-gitu. Ya, kemudian do does did-nya dan lain sebagainya. Tuh, jadi yang ada SS-nya itu adalah singular, yang nggak ada SS-nya itu adalah plural. Selainnya, semua subjek sama. Ya, nanti dibahas di materi ini. Nah, ini she goes, ya kan? Kemudian right, the students are, the train has, they are, they like, he likes, the singer singing a good song. Nah, ini main subjeknya, ini main subjeknya, ini verbnya. Tuh, kemarin kita udah bahas tuh. Subjeknya ini verbnya. Berarti yang verb ing ini sampai kepada a good song, noun yang ini bukan noun si subjek, tetapi noun si miliknya verb ing. Makanya tadi jangan diikutin, jangan dipilih. Tuh. Nah, materi yang tadi mana? Nah, ini jangan dipilih yang kata benda yang dekat dengan ketika ada verb ing, kemudian ada kata benda dekat dengan verbnya, maka jangan mengikuti isnya ini kepada songnya, tetapi yang sebelum verb ing-nya, bukan yang sesudah verb ing-nya. Tuh, tuh part of subject. The document, nah ini juga sama nih. Ini is verbnya. Nah itu ada ini coach, ada office kata benda berarti office is ya, gara-gara itu bukan, tetapi pada kata yang dokumennya sini. Tuh, gara-gara ada verb 3 di sini, gara-gara ada verb ing di sini. Jadi jangan sampai terkecoh. Seandainya di sini in the offices, gitu kan, office. Tuh. Ini is, oh berarti ini salah. Padahal di sininya bla 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 bla, misalkan she, bla 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 bla, kemudian offices is, oh berarti ini kalau di jawaban B, di jawaban error berarti ini salah. Belum tentu, ini betul karena bukan ke office yang ini, bukan ke sini, tetapi ke sini. Tuh, makanya dia betul.
Jadi hati-hati ketika ada kata benda di awal seperti ini, di singular dokumen, kemudian diikuti verb ing. Terus di belakangnya ada verb, dan sebelum verb itu ada kata benda, teman-teman jangan pilih kata benda yang terdekat dengan verbnya. Kalau cirinya ada di situ seperti verb ing, verb 3, dan kawan-kawan yang lain tadi. Jangan pilih yang itu. Bisa dipastikan salah. Oke. Nah, udah selesai materi tentang adverb, subjek dan verb. Kita udah selesai ya materi subjek dan verb. Berarti teman-teman di sini bisa kita ambil kesimpulan, pahami mengenai kata kerja apa aja yang singular, yang plural apa aja. Yang singular yang ada ss-nya coach, iya, was, has, does, plays. Kemudian yang plural yang nggak ada s-nya apa aja? Are, were, have, do, sama play. Gitu. Kemudian kapan kalau ada kata kerja, yang namanya kata kerja itu selalu mengikuti bentuk subjeknya. Kalau verb tadi udah bisa teman-teman analisis tuh, udah bisa teman-teman pahami yang ada ss-nya, yang nggak ada ss-nya. Kalau subjek yang nggak kayak gimana coach, yaitu ada dua, ada singular dan plural juga. Singular apa aja? Ada yang countable singular dan yang namanya uncountable selalunya singular. Tapi kalau yang plural apa aja? Ada dua, ada yang regular sama irregular. Gitu doang udah. Paling tambahannya yang perlu teman-teman pahami adalah kalau sudah hafal di poin itu, yang perlu teman-teman pahami adalah kalau sudah hafal nih, saya udah hafal coach, misalkan singular plural seperti ini, seperti itu. Nah, hati-hati, yaitu selain daripada singular plural itu ada yang namanya eh, quantifier. Oh, kalau sekedar subjek dan verb, teman-teman udah hafal nih, ada singular, ada plural, ada singular, ada plural. Singularnya udah tahu nih, ada yang countable, ada yang uncountable, selalunya singular. Kemudian ada yang pluralnya regular sama irregular. Udah aman nih, tetapi hati-hati dengan quantifiers yang mengikuti si subjek, seperti many, much, a lot of, a little bit, dan sebagainya yang kemarin kita bahas. Ini hati-hati. Seperti kemarin, a number of, oh, the number of itu sama juga menjadi kita sebut quantifier lah atau part of subject yang sebelum subjek. Kemudian an amount of, ini kan kemarin juga udah dibahas. Ini menjadi subjek, kemudian di sini verbnya. Nah ini kalau a number, the number, semuanya jamak. Students, teacher, dokumen, buildings, dan sebagainya. Tetapi yang membedakan adalah verbnya. Kalau ya kan, number, are, kemarin biar gampang, AR, berarti AR gitu. Oh, berarti are di situ mencirikan semua yang menggunakan a number itu harus plural. Tapi kalau the singular berarti the is, the was, dan seterusnya. Kalau amount itu harus kata benda uncountable. Money, oil, dan lain sebagainya. Jadi selalunya tunggal, was, is. Gitu ya. Hati-hati dengan quantifier yang sebelum subjek, dan hati-hati dengan yang part of subject yang tiga tadi yang mempengaruhi bentuk si subjeknya. Hati-hati ketika kembali ke subjek, ada dua ini, satu part of subject, yang kedua quantifier, teman-teman hati-hati ketika menganalisis si verbnya harus singular atau plural. Kalau sendiri doang, book doang aman, table doang aman, man doang aman. Tapi kalau ada a lot of men jadi bingung. Man verb ing, misalkan man singing, man cleaning, nah bingung lagi nanti. Makanya hati-hati. Kalau sekedar langsung subjek verb doang aman, tapi kalau ada part-part yang lainnya itu yang perlu teman-teman hati-hati. Ada dua cirinya, ada bentuk quantifier dan ada bentuk part of subject. Clear ya? Pentin, ya. Lanjut. Ada yang tanyakan nggak? Kita pelan-pelan aja. Oke, tuh. Lanjut. Hmm, Nah, kita masuk ke dalam materi adjektif dan adverb. Sebenarnya pada pembahasan ini teman-teman itu simple aja. Simpelnya bagaimana kita hanya akan membahas mengenai ini. Perbedaan antara si adjektif dan adverb. Pada pembahasan yang ini sih sebenarnya akan kita bahas. Cuman sebelum ke sana, kita harus tahu dulu adjektif itu apa, adverb itu apa. Adjektif itu kamu dan dia. Lanjut.
Adjektif itu kata sifat, teman-teman. Bukan berarti kata sifat itu jutek, cuek, nggak peduli, ngechat dikit. Iya, lanjut. Ada yang begitu ya, ceweknya. Ya, lanjut. Adjektif itu kata sifat. Nah, kata sifat bukan berarti hanya kaitan dengan karakter. Itu ada banyak, teman-teman. Kalau mungkin kalau udah ada yang pernah ke Pare kampung Inggris atau pernah belajar online tapi yang lembaga kampung Inggris biasanya disebut dengan cakusiat pasakona. Cakusiat pasakona karakter, quality, size, temperatur dan lain sebagainya. Itu semuanya adjektif. Adjektif selalu menjelaskan noun. Ini saya jelaskan apa yang dimaksud dengan itu. Adjektif berada setelah atau sebelum noun dan setelah be. Ini yang perlu teman-teman pahami pada materi ini. Fokusnya di sini. Adjektif selalu menjelaskan noun. Cewek cantik, pretty girl, pretty girl, ya kan. Cowok pintar, smart boy. Tuh. Yang namanya adjektif itu selalu menjelaskan noun. Kalau dalam pola phrase. Tapi kalau dalam pola sentence, ini sentence, adjektif itu selalu berada setelah be. Rooney is smart dog. Kalau dalam pola sentence, adjektif selalu berada setelah be. Dia rajin, she is diligent, she was. Nah itu makanya yang she was, she were, she was, I was, they were itu harus sudah selesai di situ. Kita udah nggak bahas itu lagi. Makanya subject verb agreement itu yang pertama pembahasannya. Adjektif dalam pola sentence itu selalu berada setelah be. Tapi kalau dalam pola phrase itu sebelum dan sesudah be. Ya, pretty girl, smart boy. Tuh, ini garis besarnya aja begini. Kemudian dokumen penting, an important dokumen. Nah, ini juga semuanya. Apapun, kalau dia berdiri sendiri kata benda, itu cuma kata benda doang, subjeknya. Tapi kalau a book, nah ini kata benda. Nah, ini disebutnya adjektif, teman-teman, secara fungsi. Karena dia menjelaskan jumlah dari benda tersebut. The girl. Girl-nya itu adalah noun. Berarti the-nya apa, Coach? Adjektif juga. Kalau cuman money doang, ya noun. Tapi kalau much money, much-nya itu disebut sebagai adjektif secara fungsi. Tuh, jadi apapun yang berada sebelum kata benda, jika dia menjelaskan kepada kata benda tersebut, baik berupa jumlah, angka, karakter, sifat, dan lain sebagainya, maka itu disebut sebagai adjektif. Gitu ya. Nah, ini semuanya dua-duanya adjektif. Adjektif, adjektif. Tuh, ya. Nah, tetapi pada materi kali ini kita tidak membahas tentang adjektif dalam pola seperti ini yang disebut dengan pola phrase. Ya, tetapi kita akan membahas materi adjektif pada pola sentence yang ini. Yang kaitannya, perbedaannya itu dengan kata adverb, dengan adverb. Tapi kita akan lihat terlebih dahulu, kita analisis nih di sini mana kata benda. Coba teman-teman cari kata benda dulu. Cari noun. Mana aja yang berbentuk noun. The students are diligent. Mana nounnya? The Diligent. student, Sudah. Students. Berarti adjektifnya yang diligent, Diligent. Diligent. dan kalau yang pada studentnya adjektifnya yang The. the. Pokoknya apapun. Kalau cuma student doang, students are diligent. Boleh, boleh. Katakanlah boleh. Sebenarnya nggak boleh harus ada artikelnya ataupun ada quantifier atau determinernya. Nah, tapi kalau diikutin oleh the, diikutin oleh diikutin oleh some, maka yang mendampinginya, yang mengikutinya itu disebut sebagai adjektif. Dalam bentuk apa, Coach? Nanti di kelas writing kita teman-teman ikut. Yang penting, oh ini kata benda. Atau gampangannya, kapan ada the, kapan ada kapan ada an, kapan ada quantifier, pasti setelahnya bukan kata kerja, melainkan kata benda. Makanya ini disebutnya sebagai adjektif. Ini semuanya adjektif. Tuh. Lanjut, nomor 2. They write a long story every week. Mana kata bendanya? Right. they, They write a long story every week. Kata benda, noun. Tuh. story, Story. Tuh. Kalau ini verb, ya kan? Hmm. Berarti kalau adjektifnya yang mana aja?
story sebelumnya. Long. Long tuh, ini adjektifnya. Nomor 3, the kind singer singing a good song is a famous person in this city. Coba teman-teman cari noun-nya apa aja. Kalimat the kind singer. Singer. Singer Singer. itu satu saya bulutin yang adjektifnya. Tuh, singer. Kemudian singing a good song. 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 Kemudian is a famous person. 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 In this city. City. Siti, ya, Siti Badriah ke siapa? Seperti mati lampu, ya sayang ya nyanyi. Lanjut. Kemudian berarti adjektifnya pada kata singer yang mana aja? Kind. The kind. I, the, gitu. Pada kata singing bukan adjektif, bukan kata benda nih, tapi dia kata kerja nih. Berarti kata bendanya ini. Mana adjektifnya? A good. 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 A good song itu kan apa? Lagu yang bagus, lagu yang menarik, lagu yang indah gitu. Kalau singing kan nggak masuk, berarti a good song rangkaiannya. A good-nya berarti adjektif. A famous person berarti adjektifnya Famous. famous. So, in the city adjektifnya Di city. this. Kalau in itu bukan adjektif, preposition. Nomor 4. The old document found in the new office is an important thing for him. Mana adjektifnya the old document? Sorry, kata bendanya. Dokumen. Document. Document found in the new office. In the new office. Fish. Office, an important thing. 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 Adjektifnya pada the old document. P.O. Old. Kemudian office. New. The The new. new. Kemudian thing. Important. Unimportant. Nomor 5, 6, 7. Teman-teman silakan kerjakan sendiri. Ingatkan saya kalau besok ini belum dibahas. Oke, lanjut. Tuh. Nah, jadi tadi kita udah belajar tentang adjektif. Kita akan fokus pada materi adjektif yang ini. Kemudian selanjutnya ada adverb. Adverb itu ada banyak, teman-teman. Ada adverb of place, time, manner, banyak lah. Tapi di sini saya singkat saja, yang penting secara polanya. Suara saya jelas nggak? Di sini hujannya besar. Jelas. Coach. Di sini di mana? Di Jogja. Kenapa? Di Jogja. Iya, di Jogja. Mas Khalifah di Jogja. Di Sukabumi. Tadi siapa yang ngomong di Jogja? Bentar ya. Ya, di sini Jogja. Saya di Kelebengan. Gor Kelebengan. Terdengar jelas nggak, teman-teman? Cek. Halo? Jelas, Coach. Oke. Kembali lagi ke mode penyiar radio. Iya. Lanjut. Nah, adverb teman-teman itu ada banyak tuh. Pakai Q. Banyak tuh. Gitu. Orang Arab biasa. Arab pasti kena. Lanjut. Adverb ada always, ada ever, ada quickly, well, hard, today, dan seterusnya. Ini kalau klasifikasikan ada frekuensi, adverb of frequency, so, adverb of manner seperti ini. So, banyak banget adverb itu. Distinguishing, banyak banget. Time, place, ya kan? So, tapi kita nggak bahas per masing-masing bentuknya. Kita langsung aja pada kalimatnya aja. Ada adverb Nah, kalau tadi kalau adjektif itu lalu diikuti noun, tapi kalau adverb menjelaskan adjektif, menjelaskan verb, menjelaskan adverb. Ini tidak dibahas di materi materi RBB nggak dibahas. Cuman sekedar informasi aja di sini. Apa yang dimaksud adverb? Ini adverb. Sangat cantik, very orang Sunda aja. Very beautiful. Tuh. Ini adjektif. Nah, ini adverb. Ini menjelaskan kecantiknya. Maka disebut dengan adverb menjelaskan adjektif. Dia berjalan dengan sangat cepat. Bernyanyi dengan sangat cepat. Berjalan dengan sangat cepat, dengan sangat lambat. Slowly. Slowly ini adverb of manner.
Berarti very adverb. Ini juga menjelaskan kepada adverb. Oh, ini kita nggak bahas ya. Ini sekedar informasi aja, nggak usah dipikirin. Mikirin cicilan aja, nggak. Bukan cicilan. Saya dong. Nah, kemudian adverb menjelaskan adverb. Udah. Nah, ini kita nggak bahas ya. Nggak apa-apa. Kemudian yang terakhir, adverb menjelaskan verb seperti ini. Dia menari dengan sangat indah, dengan sangat lincah. Oh, ini adverb. Apanya yang dengan sangat cantik? Dengan cantik apanya dance-nya? Ini adverb menjelaskan ke verbnya. Ini kita skip tapi informasi. Karena terkadang ada teman-teman yang menulisnya salah gitu. Oke, kalau tadi kita bahas tentang adjektif yang bentukannya secara pola seperti ini, kita akan masuk ke dalam perbedaan antara adjektif dan adverb. Takutnya ini kurang. Nah, di sini teman-teman. Perbedaan antara adjektif dan adverb. Kalau perbedaan antara aku dan dia, iya. Aku nggak punya apa-apa, dia punya mobil. Ya, lanjut. Perbedaan, perbedaan. Itu namanya kesenjangan ekonomi, ya, Mas, dalam mendapatkan persaingan percintaan. Ya. Perbedaan adjektif, adverb. Tapi katanya perempuan lebih suka laki-laki yang pekerja keras. Tapi nggak punya duit juga dikerjain. Lanjut. Perbedaan adjektif dan adverb ini kalau dalam kalimat di RBB, apa di TBI BUMN ataupun di TOEFL itu lebih seringnya ke pembahasan secara sentence. Di mana di mana kalau di lagu ini jadi apa Mas Kali? Di mana di misalnya kita. Ini be. Kalau adjektif itu jatuhnya setelah be, teman-teman. Oh, kalau adverb jatuhnya setelah verb. Bedanya itu doang. Kayak gimana pola Indonesianya atau kalimat Indonesianya lebih eh, tepatnya kayak gimana coach? Kayak gini. Dia itu cantik apa dia itu dengan cantik? Dia itu cantik. Dia itu cantik. Dia itu cantik. Tuh, suara saya ini enggak jelas ya? Jelas. Nggak putus-putus. Dia itu cantik apa dia dengan cantik? Dia itu cantik. Tuh, satu lagi. Nah, kalau dia berjalan cantik, dia berjalan cepat atau dia berjalan dengan cepat? Dia berjalan dengan cepat. Dia berjalan dengan Ah, dalam bahasa Indonesia pun sudah berbeda di sini. Dia itu cantik, ya, seperti bidadari. Oh, bidadari turun dari kayangan. Iya lagi, iya lagi, iya lagi, iya lagi, iya lagi, iya lagi. Sangat culture. Lanjut. Kalau ini dia berjalan atau dia menyanyi atau dia berdandan dengan cantik atau dengan indah, dengan cantik deh. Meskipun nggak ada ya menyanyi dengan cantik indah, adanya merdu gitu. Atau aku ganti aku nggak tuh. Aku kalau bahasa Indonesianya log WN, bahasa Inggrisnya UNI complete atau finish, bahasa Arabnya ana ente sudah Allah dia. Nah, dia itu merdu. Oh, kalau ini dia menyanyi dengan merdu. Bedanya apa, Coach? Yaitu tadi, kalau di sini itu tidak ada verbnya, maka langsung adjektif. Kalau ada verbnya, maka bukan adjektif, melainkan adverb. Biasanya adverb ly. Adverb ly atau disebut dengan istilahnya adverb manner. So, manner, attitude, manner kamu. So, kalau bahasa Belandanya itu ini, kapten, manner. Menir, menir, lanjut. Oh, jadi kalau dia adjektif, biasanya sebelumnya itu berupa be, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya doakan selama-lamanya. Oh, bedanya di situ. Kalau adjektif sebelumnya ada be, kalau adverb sebelumnya ada verb. Jadi kalau she is, ya, kalau she is, saya mau tanya ke teman-teman. Kalau she is Dahlia, ya, is itu. Nah, kalau she is, itu slow apa slowly? slow. Slow. Oh, Tapi kalau she runs, slow apa slowly? Slowly. 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 Tuh. Lanjut, nomor 2. They, tuh.
They are, they are diligent. Apa they are diligently? Diligent. Diligent. Buat ngisi air tuh diligent. Dirigen itu bodoh. Kemudian kalau they study atau they study diligent apa diligently? Diligently. Diligently kayak gitu. Tetapi kalau begini kalimatnya, we 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 were. So, we were. Kita itu cepat. We were fast atau we were fastly? Berfast. We were fast. Tetapi kalau yang di sininya, we walk fast atau fastly? Asli. Fast. Tara. Anda kejebak. Ye, aku menang. Apaan sih gue? Nah, tetap pas teman-teman. Karena ada yang bentuk adjektif dan adverbnya sama. Tidak mendapatkan ly. Seperti fast, hard. Study hard apa study hardly? Pernah nggak study hardly dengar? Enggak. Nah, study hard. Di mana adverb of manner-nya dia tidak berbentuk akhiran ly. Kemudian, we were late. Aku terlambat. Tapi kalau aku datang terlambat, come late apa come lately? Omelet. Kamlet, kamlet itu ini apa namanya itu telur sama ini ya. Omelet. Iya makasih. Oke, ya omelet jawab bapak-bapak. Ya malam udah bapak-bapak kita. Lanjut, ada early, ada fast, ada hard. Kemudian ya itu nggak boleh teman-teman. Kalau yang lainnya itu dari adjektif ketambahan ly menjadi slowly, jadi adverb of manner. Dari adjektif ketambahan ly menjadi adverb of manner. Ada yang adverb of manner-nya itu sama dengan adjektifnya. Yang keempat, dia itu bagus. He is apa? Good apa goodly? Good. Good. Tetapi kalau he speaks English, tuh speaks ya, udah selesai kita materi di sini. English, goodly apa good? Ah, Well. well. Nah, artinya ada tiga perubahan atau ada tiga pembentukan adverb of manner. Oh, yang perlu teman-teman pahami ya, teman-teman yang saya selalu hormati, saya banggakan, saya cintai ya. Ada tiga bentuk adverb of manner. Adverb of manner. Yang pertama, apa? Adverb of manner yang pertama, baca Quran dan maknanya. Kan gitu lagunya. Di mana adjektif ketambahan dengan ly baru menjadi adverb of manner. Tuh, yang kayak tadi, slow, slowly. Tuh. Yang kedua, adverb adjektifnya tidak usah ditambahin ly, sudah sama dengan adverb of manner-nya. Yang ketiga, adjektifnya itu tidak sama dengan adverb of manner-nya. Seperti good menjadi well. Tidak tetap good, tidak menjadi goodly. Tidak menjadi goodly, tidak tetap good, tetapi well. Kalau di Sunda jadinya apa? Barudak well. Ya. Oh, ini kenapa harus tahu tiga pola pembentukan adverb of manner? Itu ketika teman-teman nanti barangkali menjawab soal yang seperti tadi itu. Barangkali nanti kesalahannya di mana kalau be itu adjektif. Tuh, hati-hati adjektif itu yang mana. Tapi kalau subject verb itu adverb. Adverbnya harus adverb of manner. Tuh, atau adverb ly disebut dengan manner. Kalau kebanyakan bedak jadinya manner. Iya, Stella. Wan, wan. Lanjut. Lanjut nggak nih? Enggak ya? Oke. Sampai sini ada yang tanyakan? Oh, selesai. Udah gitu aja. Materi tentang adverb. Oh, pembentukan adverb of manner tadi sudah ya. Nah, sekarang terakhir materi another dan other. Kita masih seputar membahas kata ini. Kita masih membahas seputar subject verb agreement. Ketika another dan other menjadi subjek, maka verbnya harus bagaimana, Coach?
Gitu. Sama juga ya singular singular, plural plural gitu ya. Tuh. Ini sering muncul, sering mu mu muncul ya. Tuh, mu mu mukbang. Tuh, ya jadi pengen makan. Nah, di mana? Di mana? Tuh. Kalau verbnya singular, subjeknya singular, subjeknya plural, verbnya plural. Tetapi pada konteks another dan other, itu cara menganalisisnya bagaimana coachnya aku? Iya, coachnya aku. Kalau another, ada kata en-nya nggak teman-teman? Tuh, en, ya kan? Tuh, en itu untuk sesuatu yang tunggal apa jamak? Tunggal, berarti another itu pakai is apa are? Is. Is dan kawan-kawannya was dan seterusnya itu udah. Tapi kalau pada kata other coach ada nggak ada n-nya, berarti ya udah sebaliknya, yaitu other Are. are, other are, itu ke sana. So other are, other were, tetapi dia harus dimasukin kata others. Ya, gitu. Kalau dia menjadi pronoun ya, nanti bedanya apa coach habis ini? Nah, satu lagi, ada kata other ditambahin dengan the. Bisa dua-duanya, bisa di other berarti ketemu dengan is dan was dan seterusnya. Tapi kalau di others, toh, itu bisa dua-dua, apa bisa jamak. Jadi di other itu bisa dua-duanya, tergantung konteksnya. Ini kalau mereka tidak ada kata benda di sini, langsung jadi subjek. Tapi kalau ada kata bendanya, jadinya bagaimana coachnya aku? Ya elah, coachnya aku. Makasih. Another, karena dia tunggal. Another book apa another books? Another book is, was, dan kawan-kawannya. Kemudian yang kedua, other. Nih, nggak ada S-nya nih kalau ada kata bendanya. Other book apa other books? Books. Books, gitu. Pokoknya kalau ada n-nya itu tunggal, maka ininya harus tunggal. Other, nggak ada n-nya, berarti ininya harus jamak. Ketika nggak ada ininya, other-nya harus ada s-nya. Gitu. Nggak boleh others books, itu malah salah. Salahnya salah kaprah. Ya, kaprahnya kaprah. Ya, lanjutin dong. Nah, ini salah pakai shin. Ya, other books are. Kalau pakai sh, salah. Iya, apa sih? Were. Salah 008 set, dua banget satu. Lanjut, kalau di other, nah ini yang tunggal, berarti di other, apa misalkan book aja lah biar cepat. Book, is, was, dan kawan-kawannya. Nah kalau jamak berarti di other books. Tuh. Kalau secara konteks itu kapan? Karena kan maknanya sama, yang lainnya, lain-lainnya gitu. Itu secara konteks kita bahas nanti di materi writing. Ya, kalau ada yang teman-teman ada yang mau ikut kelas writing nanti bisa lanjut. Tuh, selama sampai akhir tahun Masehi. Sampai kiamat nggak boleh dong. Jauh, masih jauh ya, kiamat ya jauh. Belum nikah juga kan. Lanjut. Oh, jadi seperti ini. Kita hanya membahas mengenai apa polanya saja, tidak membahas mengenai ini apa konteks atau apa penerjemahan ke bahasa Inggrisnya itu writing nanti. Writing sama translation. Lanjut. Nah, makanya di sini another book tuh karena ada another n di sini tuh tunggal. Some students learn quickly, but other students tuh students karena other dan ininya pun jamak tuh need bukan needs ya kan. I have two cats. One is black and ada dua, satu hitam dan satu laginya. Nah, ini bisa teman-teman menggunakan the other is. Kan the other bisa dua-duanya nih. Bisa tunggal dan jamak. Atau boleh masukkan kata cat-nya. The other cat tetap is karena dia tunggal. Ya, tuh. Kemudian karena dia tunggal. I like this color, but I think the other colors are also nice. Nah, the other colors, maka di sininya pakai are.
Oh, gitu ya. Pokoknya hati-hati kalau di other color itu betul ya, colors. Tapi kalau others colors itu salah. Kenapa, Coach? Karena sudah ada S-nya, tambahin kata benda lagi. Atau udah ada colors-nya, others-nya tambahin S lagi. Nggak boleh. Begitupun ketika di other. Nggak boleh di others books. Nggak boleh. Pokoknya itu salah. Mana? Nah, di others book. Oh, oke, seperti itu. Ini salah. Selesai sudah materi kita tentang kata benda. Kita akan masuk, materi tentang subject verb agreement. Berarti habis ini kita masuk ke tenses. Tapi kita bahas dulu nih kuis yang kemarin. Kuis satu subject verb agreement. Dan yang ini kita skip nih. Yang ini itu sebenarnya sederhana. Tetapi nanti saya bahasnya di materi apositif saja. Materi adjective clause. Besok minggu depan. Besok apa minggu depan, Coach? Biasanya kalau orang ditanya kapan nikah, jawabannya besok kalau nggak hujan. Nggak hujan. Adjective clause atau istilah lainnya ada yang namanya relative pronoun, ini reduce atau disebut dengan peringkasan. Orang-orang Pare biasanya nyebutnya peringkasan. Pare kampung Inggris ya, bukan kampung mertua ya. Lanjut. Nah, oke teman-teman, yuk kita bahas bareng-bareng. The cat sleep atau sleeps? Sleeping. Sleep. Sleep. Nah, sleeps. Oh, yang ini salah. Kalau mau verb ing harus ada is mr was were-nya, ada be-nya baru betul. Oh, sleeps karena tunggal ya. Nomor dua, the man in the library Are. are. Oh, yang lainnya tunggal semua. Kalau tanggul pinggir kali, bodoh. Lanjut nomor tiga, my brother Goes. goes. A doctor Helps. helps. Help. Kalau verb ing jadi betul. Kalau ada be-nya, kalau gone verb 3 jadi betul. Kalau ada have, has dan had-nya. Tuh. Ini tiba-tiba langsung gone aja. Nomor 5, my friends and I Are. Are. are okay. The baby Price. Ice. cries. The players Are. 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 Yang selainnya tunggal semua tuh ada SS-nya. Is, was, has. Salah. Kemudian a lion Lives. lives atau lives. 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 Ya, tinggal. Lives. Atau hidup. Lives. Naik ke atas. Bukan. Several boys Are. Are. are karena ada boys ya are di sini s salah. She Years. wears wearing betul kalau ada Be. di. Nah, ini diulang-ulang biar teman-teman nempel nempel di kepala, yang penting nggak jadi kenangan. Lanjut. The teachers Are. are is tuh s salah. The sun Rises. rise ini nggak ada. Many dear Are. Are. Ih, pinter. Langsung jadi tutor. Jangan deh, tutor ntar membernya. Nah, ini is, SSS. Kenapa R? Kan bisa aja, kan dirnya nggak ada S-nya, bukan dirs. Kenapa nggak is? Dan Uh, uh, many-nya. ada Many. many-nya. Mm-mm. Many. Ada yang lucu-lucu tuh ya. Mandi. Tuh ya. Yang sempat viral di TikTok. Apa itu? Gak punya TikTok sih. Dan Sudan. Yes. Das, oh ada SS-nya. Yang lainnya doing jadi verb ing jadi betul kalau ada Be. di verb 3 dan betul kalau ada Have. have. Oh, have, has, had kawan-kawannya. Nanti kita belajar di sini. The books on the shelf, bla bla bla, old and dusty. Are. Are. Are, ikutnya ke yang mana? Ini apa books? Books. Boxnya. Kapan ada preposisi, maka kata kerja ikutnya ke yang sebelum preposisi, sebelum verb ing, dan sebelum who dan kawan-kawannya. Lanjut. Both my parents Are. Are.
Atau bot itu kemarin sudah ada di quantifier yang masuk ke dalam jamak, ya kan? Masih ingat. An apple Is. is the boy. Is. Is to the flowers in the garden Are. are to bukan ke gardennya, tetapi ke flowers gara-gara ada preposisi. Oh. Selain preposisi apa? Satu, selain preposisi yang mempengaruhi kata kerja, yang mempengaruhi main subjek, verb ing, verb tiga, dan satu lagi apa? Who, dan kawan-kawannya, who, whom, which, that, whose. Oke, pokoknya itu jangan dipilih, tapi yang sebelum itu semuanya. The last one, the children Are. ini materi multiple choice. Kalau dalam TOEFL itu materi structure. Kalau yang ini namanya materi written expression dalam TOEFL atau disebut error identification atau recognition. Itu masih latihan subject verb agreement. The dogs in the park runs every morning with their owners without any delay. Jawabannya B. runs tuh salah. Kenapa? Karena subjeknya Dogs. dogs. Kalau dogs itu harusnya run, bukan runs tuh. Nah, bukan ke partnya, tapi ke ininya. Gara-gara ada si prepositionnya. Lanjut. Oh, nomor selanjutnya. The cat on the roof play with the leaves every morning. Play atau plays? Place. Plays. Nah, ini berarti salah jawabannya B. Oh, ini juga jawabannya B. Kenapa plays? Karena ikutnya ke cat. These apples taste sweeter than the ones we bought last week. Jawabannya? B. Taste. Harusnya Taste. tanpa Without S. without S. So, the children plays in the yard while the parents cook dinner. B. B. Plays, coret. Children pakainya play. Ini namanya error recognition. Each of the boys enjoy playing football in the afternoon. Enjoy harusnya Enjoys. enjoys. Kenapa enjoys? Karena Each of the each. boys. Mantap. Kalau tanpa of, each boy, ya kan kemarin gitu. Kalau ada of-nya each of boys. S. Tuh. Tapi tetap tunggal. Mau ada of, nggak ada of, tetap tunggal. Bedanya kalau ada of, boy-nya menjadi boys. Itu doang. Itu doang. Ya, lanjut. My brother and his friend goes to the gym every Saturday. Goes. 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 Harusnya Go. go. Karena subjeknya yang My brother's brother And his friend. and his friend. All of the student was present during the fire drill yesterday. Was. Was harusnya Were. were. Ya, karena Karena O. all of tuh. All jamak. The teacher along with her students have arrived late. F. Betul. Harusnya S. has. Bukan ngikut ke student yang ini, tapi ngikut ke teacher. Makanya the teacher has. Kenapa student yang nggak diperhitungkan, Coach? Ingat, ada preposisi. Bukan yang setelah preposisi yang menjadi subjek, tapi sebelumnya, yaitu teacher. Nomor 9. There is many books on the table. There are. Is. There are. Oh, harusnya, salah. Harusnya are, karena many books ya. Oh, pinter-pinter di sini jadi tutur aja. Jangan. Neither of the answers make any sense to me. Nah, lo, ayo.
Nah, gimana kemarin? Make-nya harusnya max gara-gara Neither ah of the answers. mantap. Kapan ada neither itu harus tunggal. Neither, either itu teman-temannya. Several books on the shelf needs to be returned to the library today. Needs betul karena dia bukan ke shelf tetapi ke book. Gara-gara ada preposisi. Nomor 12. Wih, sampai 20. Ih, udah betul semua, teman-teman. Kalau bareng-bareng. Iya. Lanjut. Those people in the crowd seems very excited about the concert tonight. Seems. Seems Without S. harusnya without S. Betul. Karena Those people. people. Kalau yang crowd-nya nggak masuk karena ada preposition. Many tourists enjoys the local. Jawabannya Enjoy. enjoys gara-gara turis. Lanjut. Without S. The sound of the waves remind me of our vacation last year. Reminds. Reminds the sound. The gaze in the pond swims gracefully across the water Swim. every morning. Swims. Karena yes, tunggalnya Goose. ghost. Di Jawa Timur banyak ghost. Goose. Lanjut. Few options for the new schedule has been discussed during the meeting last week. Have been. Has been jadi have been gara-gara options. So, ada few nggak pakai little ya kan? Gara-gara options. Kalau uncountable pakai little. These trousers is too tight and uncomfortable for daily wear in hot weather. Jadi R. Is harusnya are gara-gara trousers. Nah, ini jangan besok aja deh. Ini yang jamak-jamak begini besok. Ingatkan besok tambahan akhiran S. Kata benda berakhiran S ada beberapa ini perbedaan. Ingetin aja besok noun berakhiran S ada perbedaan. Pada kalimat students, ada kata mathematics, tuh ada S-nya semua. Ini beda-beda. Dan pada kalimat trousers, tambahan doang besok tapi. Kemudian nomor 18, the list of items includes sugar, flour, butter for the recipe. Jawabannya includes harusnya With S. karena list ini ya. Bukan list pakai S tapi list berarti tunggal. Bouquet flowers brighten the room instantly when placed on the table. Brightens. Ini kata kerja teman-teman. Kapan kalau ada kata sifat bright, kemudian strength, tambahin dengan n, maka dia menjadi kata kerja. Tuh, itu kata apa ya coach? Ada kata sifat, tambahin s berarti tambahin n berarti kata kerja. Karena ada terakhir every student in the class know the rules about cheating or the taste. No. No, stop. With S. Every student. Every student, bukan every students. Everybody, bukan everybody's. Everyone, bukan everyone's. Tuh, dari situ polanya. Kapan ada every, some, dan kawan-kawan. Every itu diikuti oleh kata benda singular. Kadang ada orang every people, salah. Every person. Oke, selanjutnya ini nanti di-share juga di grup, tenang aja. Dikasih. Kalau bahasa Jawanya nyoh gitu. Sambil monyong-monyong. Ya, lanjut. Setelah ini ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke tenses, teman-teman. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya masuk ke tenses. Karena tadi kalau nggak salah, untuk latihan yang adjektif dan adverbnya nggak kita bahas di sini. Nanti saya share besok lah ya, hari Senin. Nah, tipsnya seperti ini. Udah. Berarti kita masuk ke materi tenses. Oke, materi tenses. Udah masuk materi tenses. Gampang ya, Coach ya? Iya, kalau bareng-bareng. Enggak, emang gampang. Iya, udah gampang.
Sayanya ini. Saya nyerah. Hah, nyerah. Oke, ini kita skip. Nah, ini kita masuk tenses. Apa sih yang akan ini kita skip juga, ini kita udah tadi. Apa sih yang akan kita pelajari dalam tenses, Coach, untuk materi di apa? Materi di RBB. Pertama, yang perlu teman-teman perhatikan, ini nanti share juga, di-share ke teman-teman. Nanti ke adminnya dulu ya. Makanya harus masuk. Ah, saya dapat record, belum tentu. Harus masuk. Ya, oke, ada yang ditanyakan. Coach, izin. Kalau ada yang mau nanya, boleh unmute ya. Coach, izin tanya kalau kita mengidentifikasi subjeknya berarti pilihan A. Kan biasanya subjek itu tidak akan salah ya. Terima kasih sebelumnya. Bagaimana? Coach, izin tanya kalau kita ngomong subjek, itu gimana? Tidak akan salah ya. Mengidentifikasi subjeknya berarti pilihan A kan biasanya subjek itu. Tidak akan salah ya. Nah, gimana? Yang Rianti atau siapa itu tadi? Anindita? Andita? Gimana pertanyaannya? Kita santai aja. 45 berarti 9:15 kita kelar. Halo, yang bertanya? Nggak jadi? Oh, pada latihan yang tadi, eh, maksudnya pada latihan yang tadi, bukan berarti A-nya yang benar. Bisa jadi pada yang CD, ini kita karena kebetulan lagi bahas subject verb agreement, maka di sini kita masih menganalisis error identification subject verb agreement-nya. Nanti juga ada yang lain-lainnya. Tapi misalkan kalimatnya begini, a good, a well girl, misalkan gitu. A well girl is greeting my sister, greeting my sister right now. Oh, misalkan begini, ini A-nya, ini B-nya, ini C-nya, dan ini D-nya. Tuh, yang salah yang mana? Nah, ini bukan berarti kaitannya sama A, B, A, B terus. Tuh, kebetulan tadi yang disalahkan yang A, gitu. Karena memang lagi bahas subject verb agreement. Nah, di sini yang salah juga A, tapi girl-nya udah betul. A girl is apa R? A girl is apa R? Is kan? Nah, ini udah Yes. betul. Ini udah betul. Tuh. My sister betul, bukan mine sister. Right now juga betul. Kenapa A salah? Ingat tadi kalau ada kata benda noun, maka sebelum kata benda itu apa tadi? Adjektif. Adjektif. Well itu adjektif atau bukan? Bukan adverb. Ah, adverb. Tadi udah tuh adverb of manner. Harusnya a well girl dirubah menjadi Good. a Girl. good. Nah, itu namanya materi error identification. Nanti kalau sudah bahas semuanya, kita akan bahas error identification materinya secara mix nanti biar teman-teman bisa menjawabnya. Dan begini pun nanti ada tipsnya bagaimana cara menjawab soal-soal error identification nanti ada. Yang penting kita satu-satu aja dulu materinya biar kelar, biar paham, biar sayang sama cowoknya. Ah, lanjut. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan kawan-kawanku semua yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, saya sayangi sepanjang masa. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang tenses. Tuh. Pada materi tenses, teman-teman perlu memperhatikan apa sih yang akan kita bahas, kita jawab di RBB atau TOEFL. Biasanya sering adanya satu. Teman-teman harus tahu rumus dasar tenses. What you should understand, satu, rumus dasar tenses. Rumus dasar. Satu, teman-teman harus tahu rumus dasar tenses. Kalau rumus mencintai pasangan kan udah tahu ya, gitu. Apalagi mutusin gampang, tinggal bikin berantem. Kalau hari ini gak ada berantem nggak seru ya. Biasanya gitu. Rumus dasar tenses harus teman-teman tahu. Ada yang single, ada yang berpasangan. Ini saya kasih gini. Ini secara istilah saya aja. Tuh, rumus dasar tenses teman-teman harus tahu. Yang kedua, setelah teman-teman tahu rumus, terkadang kadang she studies bisa, she studied bisa. Artinya di situ bagaimana cara supaya kita tahu jawabannya? Studied bisa, verb 2 bisa digunakan oleh semua subjek. Kemudian,
They apa yang SS aja deh yang gampang. They are bisa, they are bisa, they were bisa juga. They are studying bisa, they were studying bisa. Artinya yang membedakan apa kok? Setelah rumus dasar tensisnya teman-teman kuasai secara betul-betul, pakai L-nya satu, kalau L-nya dua betul, betul, iya, tensi gue. Lanjut. Itu yang perlu teman-teman tahu adalah bentuk time signalnya. Oh, time signalsnya. Seperti apakah tomorrow, apakah yesterday, apakah today, right now, look, dan sebagainya. Itu adalah time signalsnya. Tapi kita akan bahas rumus dasarnya dulu. Selanjutnya, kalau teman-teman berbicara mengenai writing, harus tahu yang namanya fungsi, sehingga penerjemahannya tepat. Di sini nanti dimasukkan ke dalam materi writing. Tapi di sini kita tidak membahas fungsi atau function. Seperti fungsi itu apa? Seperti fungsi itu habitual action, kemudian apa lagi? Di sini saya kayaknya kasih deh. Bentar. Nah, ini ada saya kasih. Habitual actions nih, ini namanya fungsi. General truth, kemudian kejadian masa lampau, series action in the past, dan sebagainya. Nanti ini dikasih nggak coach kita? Kasih, kasih. Oh. Menari dan menari itu kasih. Nah, time signalnya. Nah, ini teman-teman kita akan bahas fokusnya di dua ini. Di mana teman-teman harus mengetahui pada materi tensis, pertama rumus dasarnya, kedua time signalsnya. Rumus dasar gampang. Time signal apalagi. Kenapa kok bisa gampang begitu? Ya, belajarnya sama saya. Lanjut. Oke, selanjutnya kita sudah membahas subject verb agreement tadi, kita skip. Kita sudah membahas subject verb agreement, berarti kita udah selesai, kita skip. Selanjutnya kita masuk ke tensis dasar. Ada backsound-nya nggak? Oke, saya ulangi. Selanjutnya kita masuk ke tensis dasar. Deng, 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 deng. Nah, gitu, biar seru. Ya, film pengepungan di Bukit Duri. Ya, lanjut. Nah, subject verb agreement kita baca sedikit saja. Gak usah bareng-bareng bacanya, nanti berisik di kuping saya. Saya aja yang baca ya. Nanti rame kalau bareng-bareng. Soalnya kenapa? Ada 82 orang. Ya, berisik. Oke, saya aja yang baca. Subject verb agreement. Sebelum mempelajari tenses, materi subject verb agreement, teman-teman sudah harus dipahami dengan baik dan benar. Ingat, subject singular, subject plural, verb plural. Bentuk verb tadi udah kita bahas. Be itu ada is, am, are, was, were, been, being. Have itu ada have, has, had. Do itu ada do, does, did. Modal itu ada will, shall, can, may, must, should, dan sebagainya. Be able to, be allowed to, be supposed to, dan seterusnya. Come ada come, comes, came. Play ada play, plays, played, dan seterusnya. Ya, berarti yang ini tidak beraturan, ini beraturan. Karena played, cooked, played, typed, type, terus apalagi. Nah, itu semuanya beraturan. Yang berwarna ini head, did, came, played, dan termasuk modal. Kenapa saya warnai? Karena dia tidak bersinggungan atau dia tidak berkaitan dengan singular plural. Artinya lagi, semua subjek itu diikuti atau mengikuti bentuk ini semua. Jadi kalau she tetap pakainya did, ya, she did not. Tuh. They juga tetap pakainya did not. Jadi mereka makanya saya kasih garis, saya warnain karena semua subjek itu menggunakan sama, tidak ada bedanya kecuali yang ini. Kecuali yang is, am, are sampai was, were, have, has. Tuh, ini saya kasih apa namanya? Tipen biar ada perbedaannya. Nah, ini masuk ke dalam singular atau plural. Kita skip lagi karena udah dibahas. Kenapa ini saya masukkan? Karena kita mau bahas tensis. Jadi saya masukkan di situ ya. Lanjut. Sedangkan bentuk verb lainnya di atas jika diklasifikasikan berdasarkan posisinya di kalimat yaitu singular atau plural, masing-masing akan menempati posisi sebagai berikut. Singular yang ada SS-nya, plural yang nggak ada SS-nya. Kelar, tadi udah. Bentuk noun yang singular juga udah dibahas, countable, book, books, cars, tables, dan seterusnya. Ini adalah aturan penggunaan SIS. So, kalau watch, dish,
Books, box itu pakainya IS. Bukan S, tapi ES. Watch, dish, akhiran CH, SH, X, dan Z. Nah, banyak itu aturannya. Teman-teman bisa cari aturan penambahan SIS pada bentuk plural regular noun. Cari silakan. Fly bukan flies, tapi flies tulisannya. Atau ada aturannya juga. Ini ada 4 aturan dalam pembentukan jamak yang regular. Jadi nggak semuanya pakai S. Tapi kalau mau gampang, gini aja. Bahasa itu yang penting ringan diucapkan, ya, atau mudah diucapkan, dan enggak kayak watch. Coba aja. Watch. Kita pakai jamaknya S doang, bukan IS. Nggak mungkin. Semuanya konsonan. Kalau di pengucapannya enakan pakai watches. Tuh. Jadi bahasa itu kayak pronunciation, materi pronunciation itu teman-teman bisa pahami dengan yang penting enak didengar nggak ya gitu. Cara menganalisisnya. Fly nggak mungkin flyers ya atau flyers tuh, tapi fly. Nah itu diidentifikasi di enak-enakin aja gitu. Paling enggaknya ya nggak semuanya, cuman ya biar cepet cara mudahnya untuk mengidentifikasi apakah pakai S atau IS. Coba teman-teman kira-kira kalau books, tuh book pakai IS coba coach. Books, nah terlalu berat bahasa itu kan satu ringan diucapkan, tuh ringan, nggak berat diucapkan dan mudah untuk diucapkan, ringan dan mudah untuk diucapkan. Books, the books nggak mungkin, the books enak, berarti yang itu aja. Kemudian, nah men ini udah tadi pembahasan yang irregular ada 3, ada yang berubah, tetap dan science. Kemudian uncountable semuanya jamak, apa semuanya selalunya tunggal. Ingat, uncountable selalunya tunggal. Nih, tadi saya lupa bahwa yang namanya uncountable, teman-teman, itu satu terdiri dari kata benda cair. Ya, 2 kata benda yang berbentuk ini partikel atau benda-benda kecil. 3 benda padat, cair, partikel, padat. Kemudian yang berbentuk udara, ya. Kemudian yang berbentuk abstrak, kebahagiaan, happiness, sadness, health, ya, itu semuanya. Kemudian fenomena alam, fire, snow, itu semuanya uncountable. Kemudian kumpulan benda tertentu, furniture, equipment, itu masuk ke dalam information, masuknya sini nih, information abstrak. So, itu uncountable. Verb ing, gerund, itu uncountable. Nah, ini yang ada SS-nya, mathematics, politics, economics, itu semuanya uncountable. Dan yang berkaitan dengan liburan atau permainan, baseball, chess, volleyball, dan seterusnya, itu semuanya uncountable. Artinya ketika mereka menjadi subjek, maka verbnya harus tunggal, singular. Karena uncountable selamanya tunggal. Oke, ini yang tadi contoh singular dan plural subjek dan verbnya. Nah, oke, harap diperhatikan pada pembahasan subject verb agreement, teman-teman hanya perlu mengetahui dan memahami masing-masing bentuk singular dan plural dari noun dan verb sebagai subjek dan predikatnya, tanpa perlu mengetahui makna kalimatnya. Gak perlu, ini gimana ya? Aku terjemahkan dulu lah dalam menjawab soal RBB, dalam menjawab soal TBI, nggak usah. Kalau kaitannya subject verb agreement, analisis. Tunggal, jamak. Tunggal, jamak, jamak. Gitu. Nggak usah tahu artinya, dan nggak usah mikirin tensisnya apa. Nggak usah. Yang penting teman-teman tahu aja singular, plural gitu. Oke, sekarang kita masuk materi tensis. Ada waktu masih sampai 15 ya, karena dimulai 45. Ke 15 selesai, nanti untuk kalau apa latihannya bisa di-share dan dibahas kayak tadi aja. Kemudian, nah, materi tensis, teman-teman. Jika pada pembahasan sebelumnya, teman-teman harus memahami dan mengetahui masing-masing bentuk singular dan plural dari noun dan verb, materi selanjutnya akan membahas penggunaan verb dalam tensis. Kalau tadi subjek verb, teman-teman hanya perlu tahu singular dan pluralnya, sekarang pada materi tensis, kita akan fokus pada bentuk verbnya. Bukan lagi membahas apakah pakai they are atau they is, I am atau I is atau I were, enggak di situ lagi. Tapi
dibentuk verbnya. Makanya sebelum masuk ke materi tenses, subject verb agreement harus sudah paham betul. L-nya 1 betul, L-nya 2 betul dulu. Ya, lanjut. Tuh. Selanjutnya, perhatikan bentuk verb. Ada is, am, are, was, were, been, being, have, has, had, do, does, did, will, shall, can, might, must, dan tadinya ya yang tadi ya, come, comes, came, dan seterusnya. Oke, rumus dasar tenses, teman-teman. Ini rumus dasar tenses. Dalam tenses, simple itu menggunakan verb saja. Ini kembali lagi, kita tidak akan bahas writing-nya, tapi rumusnya aja. Simple verb doang. Continuous atau gampangannya, kalau ada verb ing, pasti sebelumnya be. Itu sudah pasti. Kalau verb ing sebelumnya be, bukan have. Ya. Tapi kalau verb 3, kalau have, ya, kalau be diikuti verb ing, tapi kalau have itu ada dua. Have tanpa been diikuti oleh verb 3, have dengan been diikuti oleh verb ing. Catatannya ada untuk menghafalnya. Be selalu diikuti verb ing, have tanpa been diikuti verb 3, have dengan been diikuti verb ing. Selainnya yang tidak ada pasangannya atau simple itu dia berupa verb 1, verb 2, dan verb SIS. So, jadi kalau kita analisis bentuk verb kemarin, bentuk verb itu kan begini. Kalau teman-teman ingat ada verb 1, ada verb 2. Waktu saya nulis begini nih bentar. Nah, waktu saya nulis begini ada subjek plus verb di mana ada verb 1, verb 2, verb 3, verb ing, verb SIS. Tuh. Nah, ini kalau verb 3 itu diikuti oleh have. Verb ing diikuti oleh be kalau masuk ke dalam tenses. Sedangkan yang tidak ada pasangannya yaitu verb 1, verb 2, dan verb SIS. Itu kan masuk, ya itu cara menghafalnya. Rumus dasar tenses di sini kita tidak akan menerjemahkan. Misalkan dia sedang berlari di taman selama 2 jam. Itu pakai apa, Coach? Itu gimana menerjemahkannya, Coach? Ikut kelas writing kalau mau IELTS writingnya bagus. Sebelum masuk ke dalam lexical research, itu teman-teman harus bagus dulu di grammarnya. Lihat di band descriptor untuk materi IELTS. Itu ada beberapa aturannya. Oke, kita bahas hanya pola-pola aja di sini. Jadi, ingat ininya teman-teman. Ingat bahwa be selalu diikuti oleh verb ing, kemudian have diikuti oleh 2. Kalau tanpa been diikuti verb 3, dengan been diikuti verb ing. Selainnya yang tidak mempunyai pasangan itu pasti berbentuk verb 1, verb SIS, dan verb 2. Kayak gitu. Nah, tambahan 2, kalau yang namanya do pasti diikuti oleh not. Do, does, did itu diikuti oleh not. Do not, does not, did not. Dan kata setelahnya itu verb 1. Nggak ada she does not. She does not speak menjadi speaking. She does not speaking. She does not spoken. Atau she does not speaks. Nah, jawabannya yang tepat apa, Coach? She does not speak. Karena yang namanya do, does, did, dan diikuti oleh not, itu selalunya setelahnya kata kerja verb 1. Bukan verb ing, bukan verb 3, bukan verb SIS. Karena verb ing diikuti oleh be, spoken diikuti oleh have, has, had, speaks itu tanpa ada does not. Jawabannya yang betul ini. Jadi kalau ada does diikuti oleh not, maka harus verb 1. Sama seperti modal. Ada banyak teman-teman saya lihat di status atau di komen atau di apalah banyak lah nulis-nulis kadang itu kalau modal seperti will itu teman-teman nggak perlu tambahin dengan I will to, nggak usah. I will study, bukan I will to study. Ya, yang namanya modal selalu diikuti verb 1. Ini rumusnya. Ya. Jadi, ingat-ingat ini rumus untuk membahas soal di TBI. Be diikuti verb ing, have ada 2, tanpa been diikuti verb 3, dengan been diikuti verb ing. Ya. Be itu pasti diikuti verb ing. Be, been, mirip tuh. Emang sama sih. Pasti verb ing
setelahnya. Jadi kalau have-nya ada been, maka pasti verb be setelahnya. Gitu. Oke, seperti itu. Sekarang kita masuk ke latihan yang berkaitan dengan be-nya seperti ini. Ingat ya, rumus yang ini. Kalau waktunya nggak cukup, gampang. Nanti kita lanjut di minggu depan mengenai materi tenses aktif seperti ini. Pasif, nah besok. Karena udah tinggal 3 menit. Ya, yang penting teman-teman pelan-pelan paham. Ini kita masih bahas rumus dasarnya. Saya mau tutup dulu. Teman-teman, rumus dasar itu ada 4. Satu, yang namanya be pasti diikuti oleh ing, verb ing. Have ada 2. Satu, tanpa been diikuti verb 3, verb 3. Have diikuti been, diikuti Verb verb ing. Selain yang berpasangan, pasti berbentuk satu. Verb apa aja yang nggak ada pasangannya? Verb 1, verb A, verb 2, verb S, verb SIS. Yes. Verb, verb apa saja yang diikuti oleh verb 1? Apa saja yang diikuti verb 1? Modal. 1, modal. 2, do, does, didn't. do, does, did. Do, does, didn't. Not, do not, does not, did not gitu ya. Oke. Dan sudah paham, yuk kita masuk ke latihannya. Ada sekitar 10 soal sedikit saja. Dan pas waktunya 2 menit lagi. Nomor 1. She bla 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 listening to music. Has, does, have, is. Jawabannya? is. Yes. Oh, ya. Karena B itu saya tulis ulang, maaf. Is, am, are, was, dan were. Oh. Listening, copying. Pasti diikutinya oleh B. B mana? Ini. Lanjut. Right now they blah 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 been watching a movie at the cinema. They have. They have. Oh, karena been copying. Lanjut. Andrina, my final exam tomorrow. Will take. Will take. Di sini emang belum dibahas sih. Makanya kayak tadi saya sampaikan. Oh, coach, kalau Andrina teks bisa nih. Ya, will take juga bisa karena semua subjek mau jamak mau tunggal pakai modal bisa. Kalau ini nggak bisa dan ini juga bisa nih. Tuh ya, verb 2 dan will bisa dua-duanya. Tapi ada kata tomorrow. Makanya di awal saya sampaikan, setelah tahu secara rumusan, hati-hati dengan time signal. Makanya kita belum masuk ke time signal, kita masih di rumusan. Nanti saya share ini dulu. Ini nanti share cuma-cuma lah ya ini. Oh, ini materi tensis tuh teman-teman. Nggak perlu beli di ini, di link. Biasanya dijual-jual kan. Nah, ini bikin sendiri nih. Ya elah, pick me banget. Tanda. Lanjut. Nomor 4. We, bla bla bla, had dinner. Jawabannya? Kenapa have? Oh, Karena head-nya verb 3. mantap. Mantul. Mantap. Mantap mantul. Ya. 5. Belum saya baca makanya pada ini. Look the children bla 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 playing in the playground. Verb ing. Jawabannya? Kalau B itu tadi is, am, are, was, were. Oh, teman-teman yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai, dan saya doakan di sepertiga malam saya kalau bangun. Iya. Kalau enggak ya berarti tidur. Have, berarti apa aja have? Ada have, has, dan had. Apapun bentuk ini semua pasti verb 3. Kemudian kalau do ada 3. Ada do, does, dan Did. apapun bentuk ini pasti verb 1. Gitu ya. Oke, be, do, have. Nah, udah itu aja. Kemudian, she, bla bla bla, live in Paris for 3 years. Tuh. Verb 3 itu pasti diikuti oleh have. Have ada 3. Ada have, ada has, dan ada She has. had. Tuh. Karena jawabannya
Has. Has. Tuh, hati-hati. Ini bisa betul, ini udah pasti salah. Nah, dilihat subjeknya she. The teens, bla bla bla, been watching the movie. Have. Have been Have watching, been. berarti Have been. have been. Have. Karena been watching bisa has, bisa have. Ini salah, ini salah. Berarti jawabannya adalah yang have. Kenapa? Bukan has. Masuk Karena jamak. The jamak. jamak. The teens. Nomor 8 day, bla bla bla, the construction project. Yes, Completed. completed. Ini bisa, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa. Ya, karena yesterday, jadi jawabannya complete. Ini juga bisa nih, they are. Tapi yesterday, harusnya they were completed. I bla 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 not read that book today. I do not. Do Do not. di sininya verb 1. Kalau di sininya reading, berarti bisa pakai I am. Oh, ini karena verb 1. I do. Did juga bisa verb 1, tetapi today. She bla 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 not go to the party last week. Doesn't. Does. Verb 1. Did not. Last week did not. Oh, did. Oh, ya. Karena ada last week. Did bisa, does bisa. Tetapi ingat, apapun yang diikuti verb 1 pasti berupa do, does, did, dan atau modal. Tapi karena ada last week, pakai yang did-nya. Oke, ini salah, ini salah. Kalau is dan was harusnya diikuti verb apa, teman-teman? Ing. Ing, betul. Ingnya sambil gini, ing, ya apa sih? Kayak ini, kayak ini Mbak Puspa yang Bali itu. Ing gitu, apa sih gue? Lanjut. Nah, seperti itu. Berarti besok kita masuk ke materi tensis yang berkaitan dengan rumusannya, baik aktif, pasif, dan nominal. Teman-teman, saya selalu ulangi, gampang materi tensis. Kalau waktunya panjang sih, mau saya kasih materi tensis, bagaimana ketika kita mengaplikasikannya atau ketika kita gunainnya dalam writing. Untuk TOEFL, untuk IELTS, untuk general, untuk email, untuk writing apapun general itu bisa dipakai tensis. Karena kuncinya di writing itu harus di tensis. Oke, seperti itu sebelum saya tutup, ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Monggo, materi nanti dikasih semua. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Mbak Nur, Kak Nur. Monggo, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam. Terima kasih, Coach. Wah, luar biasa nih materi yang sudah disampaikan Coach Wawan pada malam hari ini. Terima kasih banyak, Coach, atas ilmu, insight, dan tips praktisnya. Semoga apa yang disampaikan bisa jadi bekal sehingga teman-teman ini dapat menghadapi tes RBB 2025 nantinya. Sebelum benar-benar mengakhiri sesi malam ini, kita adakan sesi dokumentasi dulu ya. Bagi teman-teman yang belum on cam, boleh minta tolong di on cam dulu. Sambil saya share itu link absensinya. Oke, udah siap ya. Ini ada 4 slide. Slide pertama, wait. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3.
Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung kelas hari ini. Terima kasih banyak Coach Wawan atas sharing ilmunya malam ini. Semoga bermanfaat dan membantu teman-teman dalam menghadapi tes RBB. Teman-teman ingat ya, kelas ini masih berlanjut sampai pertemuan ke-6, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan lupa isi link absensi dan mengerjakan mini tesnya. Saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di kelas berikutnya. Terus semangat belajar dan salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat teman-teman. Terima kasih udah hadir pada malam hari ini. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak.